warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Ya baik, Sehat Pak? ya alhamdulillah sehat Pak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sedikit menyita waktu dan kesempatan Bapak. Jadi begini Pak, mana langkah-langkah kita selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dihadapi. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak, biasanya saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, sebelum mengambil keputusan tentunya saya terlebih dahulu amati dulu. Kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, saya pahami. Itu adalah dilema etika. Misalnya ada guru yang minta izin pulang karena anaknya sakit, misalnya ini Pak ya. Sementara guru tersebut kebetulan bertepatan dengan jam mengajarnya, maka saya harus mengambil cara atau mengambil sikap dan meminta guru atau ada guru teman yang kebetulan kosong jam mengajarnya, bisa digantikan di kelas tersebut yang kebetulan bapak atau ibu guru yang kebetulan sakit anaknya. Jadi itu bisa digantikan atau sekaligus ada guru honor yang bisa menggantikan tersebut. Seperti itu Pak ya. Terus Pak, kalau yang menyangkut dengan masalah atau kasus rujukan moral, apa langkah-langkah Bapak yang biasanya dilakukan? Kalau menyangkut masalah rujukan moral, saya biasanya selalu meminta dan menasihati agar guru-guru tersebut saya nasihati baik-baik supaya dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik. Itu masalah nasihat moralnya. Sebabnya saya biasa memberi nasihat-nasihat yang berhubungan dengan proses atau tugas belajar di sekolah, tugas mengajar di sekolah Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saya pertimbangkan mana yang terbaik, yang tidak merugikan warga sekolah, dan saya utamakan keputusan itu selalu berpihak kepada murid atau siswa di sekolah. Seperti itu Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Begini Pak, yang saya lakukan adalah saya mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang akurat, dan saya mencari informasi langsung dari orang yang kebetulan terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dengan mengidentifikasi masalah yang saya hadapi, sehingga saya dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Lalu saya mengambil keputusan dan meninjau ulang kembali bila mana keputusan tersebut saya lakukan, harus saya selalu perbaiki kembali. Seperti itu Pak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan, tentunya dengan melihat kemaslahatan atau dampak yang biasanya ditimbulkan dari keputusan yang saya ambil. Namun dasar pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan adalah
saya selalu katakan bahwa kita selalu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebijakan dan saya tetap bertanggung jawab. Terus Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya selaku kepala sekolah ketika menemukan suatu kasus yang sama-sama benar dan ada dua kepentingan sama-sama benar, namun saya harus tetap mengambil suatu keputusan yang terbaik. Nah, kalau perlu melibatkan dari rekan-rekan guru, seperti itu Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kasus itu melibatkan warga sekolah, maka saya biasanya menentukan waktu untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sifatnya individu, maka saya langsung mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya kita dulu harus melihat, pasti ada dukungan-dukungan tersebut itu pasti kita harus minta dari rekan-rekan guru, bahkan kalau perlu ada dukungan dari luar seperti mitra kerja kita di luar sekolah, nah, seperti komite bisa saja dilibatkan seperti itu Pak. Terus Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan selaku kepala sekolah, yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan selalu saya pertimbangkan terhadap paradigma yang dalam pengambilan suatu keputusan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak yang mau berbagi pengalaman tentang bagaimana mengambil keputusan di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.